Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Nika Nuralifah. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi puisi kelas 10 kurikulum merdeka. Sebelum menuju ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk fase E, elemen membaca dan memirsa, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik mampu menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro kontra dari teks visual dan audiovisual secara kreatif. Peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menganalisis diksi, gaya bahasa, imaji, kata konkret, kata bermakna konotatif, rima, dan tipografi dalam puisi dengan tepat dan benar sebagai wujud sikap bernalar kritis. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, dan unsur fisik puisi. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah pernah membaca puisi? Pasti sudah pernah ya? Lalu, apa pengertian dari puisi itu? Nah, Pradopo berpendapat bahwa puisi merupakan ekspresi pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam suasana yang berirama. Nah, Sumardi berpendapat bahwa puisi adalah salah satu karya sastra dengan bahasa yang padat, singkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu serta menggunakan kata-kata yang imajinatif atau bermakna kiasan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puisi adalah salah satu karya sastra yang mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan dalam bentuk kata-kata yang indah dan imajinatif. Lalu, apa yang membedakan puisi dengan karya sastra lain? Nah, puisi itu memiliki kekhasan dibandingkan dengan karya sastra lain, yaitu yang pertama, berbentuk bait dan terdiri atas larik-larik. Puisi itu bukan berbentuk paragraf ataupun dialog, melainkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, tidak seperti novel atau naskah drama. Yang kedua, diksi yang digunakan bersifat kias, padat, dan indah. Dalam puisi, kata-kata dipilih sedemikian rupa agar dapat memunculkan efek tertentu. Pemilihan kata juga mempertimbangkan rima, larik, bait, dan tipografi, sehingga unsur bahasa dalam puisi dianggap lebih padat dibandingkan karya sastra yang lain. Yang ketiga, dominan menggunakan lambang atau majas. Keempat, pemilihan diksi mempertimbangkan rima dan persajakan. Dan yang kelima, ambiguitas. Ini maksudnya memberikan banyak penafsiran. Unsur fisik puisi itu ada 7, yaitu ada diksi, ada gaya bahasa, imaji, kata konkret, kata bermakna konotatif, rima, dan tipografi. Unsur fisik yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan penulisnya. Diksi ini bertujuan untuk memunculkan efek dan makna tertentu. Nah, untuk diksi ini, penyair seringkali menggunakan gaya bahasa, pengimajian, kata konkret, dan kata bermakna konotatif untuk mendukung makna puisi yang ingin disampaikan. Unsur yang kedua adalah gaya bahasa. Nah, menurut pendapat Keraf, gaya bahasa adalah cara untuk mengungkapkan suatu pemikiran melalui suatu bahasa secara khas yang menunjukkan kepribadian dan jiwa penulis atau pemakai bahasa. Sedangkan menurut Tarigan, gaya bahasa adalah penggunaan kata-kata dalam menulis dan berbicara untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca dan penyimak. Nah, penggunaan gaya bahasa ini dapat menimbulkan suatu konotasi tertentu. Dari kedua pendapat tadi dapat disimpulkan gaya bahasa adalah penggunaan kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan pemakai bahasa sehingga menimbulkan kesan atau efek bagi para pendengar atau pembaca. Nah, gaya bahasa itu sendiri ada bermacam-macam, ada metafora, ada simile, personifikasi, litotes, alegori, ironi, hiperbola, dan masih banyak lagi.
Unsur yang ketiga adalah imaji. Pengimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembacanya, sehingga seolah-olah pembaca itu ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba, dan mengecap sesuatu yang diungkapkan dalam puisi. Ada beberapa jenis citraan berdasarkan efek imajinasi yang ditimbulkan pada pembaca, yaitu ada citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, penciuman, dan gerak. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita baca kutipan puisi Di Tengah Jalan karya Leon Agusta ini. Sayup-sayup terdengar suara kereta penghabisan, gerbong-gerbong dikosongkan, tinggal muatan kematian. Di tengah jalan terdengar lolongan bersahutan. Nah, puisi tadi memberikan efek imajinasi yaitu pendengaran. Nah, kita bisa lihat pada lirik sayup-sayup terdengar suara kereta penghabisan. Nah, ini jelas ya ada kata terdengar suara. Lalu di tengah jalan terdengar lolongan bersahutan. Nah, ini juga jelas pada kata terdengar lolongan bersahutan. Unsur yang keempat yaitu kata konkret. Konkret itu artinya nyata, berwujud, atau benar-benar ada. Nah, kata konkret ini merupakan kata yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Contohnya pada penggalan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah, misalnya pada kata hujan, ini dapat mengkonkretkan maksud penulis untuk manusia yang selalu jatuh atau menangis. Hal ini dibuktikan dengan lirik selanjutnya yang menyebutkan bahwa hujan sangat tabah karena menyembunyikan rasa rindunya kepada pohon yang berbunga. Nah, jadi kata konkret itu berhubungan dengan lambang atau kiasan. Ya, misalnya pada kata hujan tadi bisa melambangkan manusia yang sering menangis atau merasa sedih. Lalu bulan untuk melambangkan apa dan sebagainya. Unsur yang kelima adalah kata bermakna konotatif. Kata bermakna konotatif ini merupakan kata-kata yang berasosiasi. Asosiasi ini merupakan keterkaitan makna kata dengan hal lain di luar bahasa. Kata bermakna konotatif ini adalah kata yang telah mengalami pergeseran atau penambahan dari makna asalnya. Nah, contohnya pada penggalan puisi Candra karya Sanusi Pane. Panji berkibar di tangan kanan. Tangan kiri memimpin kuda yang bernapaskan nyala. Dalam puisi Candra tersebut terdapat lirik kuda yang bernapaskan nyala. Kata nyala umumnya mengikuti kata api atau sebagai penjelas kata api. Kata nyala juga dapat diartikan sebagai hidup, bertenaga, ataupun berkobar. Nah, dalam puisi ini, garis napas kuda yang menyala sebenarnya dapat bermakna sosok kuda yang memiliki semangat berkobar atau kuda yang kuat bertenaga. Unsur yang keenam adalah rima. Rima yaitu pengulangan atau kesamaan nada atau bunyi, baik di awal, di tengah, atau di akhir lirik puisi. Berdasarkan jenis bunyi yang diulang, ada 8 jenis rima, yaitu yang pertama rima sempurna, berupa persamaan bunyi pada suku kata terakhir. Nah, contohnya, bukanlah surat cinta ini ditulis ke arah siapa saja, seperti hujan yang jatuh ritmis menyentuh arah siapa saja. Nah, dari contoh di atas dapat dilihat bahwa rima sempurna itu ada pada kata ditulis, ritmis, kemudian saja, dan saja. Yang kedua, ada rima tak sempurna, berupa persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Nah, contohnya, adakah perisai bertali rambut, rambutnya dipintai oleh akar cemara. Adakah kami rasa takut? Kami ini muda remaja. Nah, contoh di atas bisa dilihat ya, persamaan bunyi hanya sebagian pada kata rambut dan takut. Yang ketiga adalah rima mutlak, berupa persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak. Nah, contohnya, kabut beraroma romansa, ketenangan yang ada di sebuah kota. Datang seperti romansa, merindukan nafkah dan harta. Nah, dari contoh di atas, rima mutlaknya adalah kata romansa.
Yang keempat adalah rima terbuka, yaitu berupa persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata terakhir terbuka atau dengan vokal sama. Contohnya, di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali. Nah, puisi di atas diakhiri dengan vokal I. Yang kelima, rima tertutup, berupa persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau diakhiri dengan konsonan. Contohnya, mengapa kita masih bercakap? Hari hampir gelap. Nah, pada puisi itu, rima tertutupnya diakhiri dengan konsonan P pada kata bercakap dan gelap. Yang keenam, ada rima aliterasi, berupa persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Contohnya, kemanakah harus ku pergi? Ke muara menyongsong laut biru. Nah, rima aliterasinya itu pada kata kemanakah dan kemuara yang diawali dengan huruf ke. Yang ketujuh ada rima asonansi, berupa persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Nah, ini contohnya, burung perkutut di ladang berumput. Nah, pada baris puisi tersebut, pengulangan bunyi yang dominan itu adalah vokal U. Yang kedelapan, rima disonansi, berupa persamaan bunyi yang terdapat pada huruf mati atau konsonan. Nah, ini contohnya, aku bolak-balik mengecek pintu. Nah, kalau rima asonansi tadi, persamaan bunyi yang terdapat pada huruf vokal, kalau rima disonansi ini pada huruf konsonan. Selanjutnya, unsur fisik yang ketujuh adalah tipografi. Tipografi yaitu bentuk penulisan puisi atau perwajahan puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, rata tepi kanan-kiri, rata tengah, pengaturan barisnya, baris puisi yang tidak selalu diawali dengan huruf kapital atau bisa diawali dengan huruf kecil, kemudian hingga baris yang diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini ada contoh puisi yang tipografinya sangat unik ya. Selesai sudah penyampaian materi pada video kali ini. Nah, kesimpulannya, puisi merupakan karya sastra yang menggunakan pilihan kata atau bahasa yang indah yang dapat membedakannya dengan karya sastra yang lain. Nah, kekhasan puisi itu terletak pada bentuk penulisannya, yaitu berbentuk bait, serta mempertimbangkan rima dan pesajakan. Nah, unsur fisik puisi seperti diksi, gaya bahasa, imaji, kata konkret, kata bermakna konotatif, rima, dan tipografi itu saling memengaruhi keutuhan sebuah puisi, makna puisi, serta menciptakan estetika. Nah, untuk lebih memahami materi, teman-teman bisa mencoba menganalisis unsur fisik puisi berikut ini. Jangan pernah ragu untuk mencoba, karena setiap usaha membawa pelajaran. Semangatmu dalam belajar adalah cahaya untuk menerangi masa depan. Sekian pembahasan materi tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, dan unsur fisik puisi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.